4. Suami istri pengiba. Kota Jakarta masih sepi. Lentera-lentera di tepi jalan besar masih menyala, sekadar menggantikan sinar matahari yang belum bangun dari peraduannya. Kebanyakan orang belum meninggalkan tempat tidur, dan kelambu di dalam bilik orang-orang kaya masih tertutup. Sekalian orang tidur dengan nyenyaknya. Langit, yang malam itu ditutupi awan hitam, menjadi biru dan jernih, menunjukkan kegirangannya. Bintang-bintang gemerlapan cahayanya. Di sebelah timur tanpa sinar putih membentang, tanda malam telah lalu, dan siang mendatang. Sinar itu makin lama makin merah dan makin terang. Cahaya bintang timur serta kawan-kawannya pudar, akhirnya hilang sebagai nyala pelita yang dipadamkan, mulai dari timur berturut-turut sampai ke barat. Burung murai dan unggas-unggas yang lain berkicau dan berbunyi dengan berbagai suara. Bersahut-sahutan dari puncak-puncak kayu kenari yang melindungi jalan-jalan besar. Orang pun di sana-sini mulai bangun, dan kereta-kereta sewa sudah mulai berjalan. Pada sisi jalan tram di Pasar Senen ada sebuah rumah. Di depannya tergantung sebilah papan yang bertulisan, Rumah Obat. Matahari terbit, memancarkan cahayanya yang permai menerangi bumi. Dari jendela kaca rumah obat itu masuklah cahaya terang ke dalam bilik depan. Di dinding bilik itu ada lemari kayu yang berpetak-petak, tempat botol-botol besar dan kecil berderet. Di depan lemari-lemari itu ada meja panjang tempat menyediakan dan menimbang ramu-ramuan obat, dan di bawah meja itu ada pula laci besar. Melihat bekas-bekas pegangan tangan tahulah kita, bahwa laci itu sudah bertahun-tahun umurnya Kong Sui. Itulah nama orang yang punya rumah obat itu, sudah 20 tahun lebih melakukan pekerjaan menjual obat di sana. Tikus-tikus yang mencari makanan malam itu dalam kamar depan, sudah pergi mencari lubang-lubang tempat bersembunyi, karena binatang itu amat takut melihat cahaya matahari. Rupanya saya bangun kesiangan, kata Kong Sui sesudah ia mandi, sambil berjalan ke kamar depan itu, akan membuka pintu dan jendela-jendela tokonya. Setelah selesai ia mengatur barang-barang jualannya, ia pergi keluar tokonya sejurus, akan mengambil hawa pagi hari yang sejuk segar. Apalagi pada waktu itu hari amat bagus. Malamnya hujan turun dengan lebat, hawa panas siang hari kemarin, yang melemahkan urat dan tulang, sekarang bertukar dengan hawa yang nyaman dan segar. Udara kotor bercampur debu serta macam-macam zat yang busuk-busuk, telah bersih dicuci air hujan yang lebat itu. Pohon-pohon dan kayu-kayuan yang menundukkan kepalanya, oleh karena dibakar sinar yang panas, berian hati rupanya mengangkatkan daun dan ranting-ranting yang telah hijau dan segar kembali. Kuncup-kuncup bunga terbuka seolah-olah membukakan diri akan mengenyam udara yang sedap itu. Pendeknya bumi segenap saat itu seolah-olah bergirang hati rupanya. Kong Sui boleh dikatakan sudah tua. Tetapi gerak badan dan langkahnya masih ringan dan cepat. Hanya bila dilihat pada air muka dan rambutnya nyatalah, bahwa sudah lama ia melampaui tangga kedua dalam kehidupan manusia. Kong Sui kini berdiri di tangga yang ketiga dan kerap kali ia berkata, umur saya sekarang ibarat matahari yang sudah miring ke barat. Meskipun ia sudah tua, pekerjaannya diteruskannya juga. Bukan karena nafsu semata-mata hendak kaya, sekali-kali tidak. Harta simpanannya sudah lebih dari cukup untuk dia dengan istrinya sampai hari matinya kelak. Apalagi oleh karena ia tak punya anak. Apa sebab ia tak menyerahkan perusahaannya itu kepada yang muda-muda supaya ia dapat hidup senang? Bukankah kekayaannya sudah cukup? Pertanyaan ini telah kerap kali dikemukakan oleh kaum dan sahabat Kong Sui kepadanya. Tetapi selamanya dijawab dengan pendek kalau ia tak bekerja hatinya tentu menjadi susah. Sebab pekerjaan halal itu bukan saja menghasilkan nafkah tetapi mendatangkan kesenangan hati dan ketenangan pikirannya juga. Orang yang tak bekerja kiranya akan merasa dirinya malang karena macam-macam godaan yang membawa dia ke lembah kecelakaan. Lagi pula dengan pekerjaannya yang sekarang ini Kong Sui dapat menolong sesama manusia, biarpun bangsa apa. Ia menjual obat bukanlah terutama karena dorongan untuk mencari untung. Orang miskin kerap kali diberinya obat dengan cuma-cuma. Harganya pun jauh lebih murah dari toko-toko obat yang lain. Dan lagi ia sudah lama melakukan pekerjaan itu. Ia sudah kenal betul-betul rupa-rupa penyakit yang biasa dan tahu akan obat yang mujarab. Kalau anakmu sakit begini, lekas minta obat kepada Kong Sui, kata seorang perempuan, waktu ia pulang membeli obat kepada seorang perempuan sekampungnya. Baru seminggu anak saya memakai obat ini, ia sudah hampir sembuh. Aduh, tadinya sudah hampir putus harapan saya, karena sudah macam-macam obat saya cobakan, jangankan berkurang penyakit anak saya itu, malahan bertambah keras juga. Demikianlah halnya maka Kong Sui menjadi kenamaan lebih-lebih di antara orang-orang kampung yang tak mampu berobat kepada dokter. Lagi pula tabiatnya disukai orang, karena ia pengiba dan sadar. Banyak orang berhutang budi kepadanya. Sedang Kong Sui duduk mengisap rokok serta melihat orang lalu lintas di jalan besar, tiba-tiba terlihat olehnya di bawah bangku dekatnya itu seorang anak tidur, berpakaian kotor dan basah. Hai, anak siapa ini? Pikirnya dengan heran. Lalu dihampirinya anak yang bermuka pucat itu. Matahari yang memancarkan sinarnya, bumi yang riang rupanya, burung-burung yang berbunyi dengan berbagai ragam dan lagu memuji Tuhan, hawa yang menyegarkan badan, semua itu tiadalah dilihatnya atau didengarnya. Ya, barangkali tak ada gunanya lagi bagi anak yang terlena dengan tak bergerak-gerak itu. Anak itu si Jamin yang dari semalam terbaring di sana. Astaga, kata Kong Sui sambil meraba anak yang terbaring itu. Syukur, ia masih hidup, napasnya masih ada. Kong Sui mengguncang tangan anak itu perlahan-lahan supaya bangun. Si Jamin menggerakkan badan, tetapi ia belum sadar dari tidurnya. Sekali lagi Kong Sui mengguncangkan badan anak itu, sambil berkata, "Hi, mengapa engkau tidur di sini?"
Ayo bangun. Anak itu jaga dengan terkejut. Ia menyangka ada di rumah ibu tirinya yang bengis itu. Dengan suara putus-putus ia berkata, "Jangan dipukul. Saya tak mendapat uang yang 50 sen, betul tidak, meskipun..." Sekonyong-konyong ia berhenti bicara. Matanya yang baru setengah terbuka itu melihat muka Kong Sui. Orang tua itu tanpa keheran-heranan memperhatikan. "Apa yang tidak dapat itu?" "Setengah rupiah, yang mesti saya bawa pulang ke rumah, Tuan," jawab si Jamin. "Tapi saya ini di mana?" Katanya pula. Sekarang ia sudah bangun betul-betul dari tidurnya dan telah sadar bahwa ia tidak di rumahnya di Taman Sari. Badannya gemetar kedinginan. Ia bangun, hendak berdiri, tetapi kakinya tidak berdaya lagi, sebab berat dan kaku. Tidak mengherankan, sebab semalam-malaman ia tidur di luar dalam hujan lebat dan angin kencang serta dingin. Sekali lagi ia mengumpulkan kekuatan hendak menjejakkan kakinya yang kaku itu supaya dapat ia berdiri. Dengan mengeluh, "Aduh." Sebab sakit, dapat juga ia tegak dan matanya yang kuyu dan cekung itu memandang Kong Sui yang berdiri di depannya. Kulit muka Kong Sui berkerut sebab hatinya menaruh belas kasihan melihat keadaan anak yang malang itu. "Dari mana engkau datang?" tanyanya dengan suara lemah lembut dan muka jernih, supaya hati si Jamin jangan segan atau takut. Mendengar suara yang lemah lembut dan melihat air muka yang menunjukkan hati kasihan itu, hilanglah takut dan malu si Jamin. "Semalam-malaman engkau tidur di tempat yang basah ini?" "Kasihan," kata Kong Sui pula, lalu ia menyapu muka dan kepala si Jamin yang basah itu seraya berkata, "Marilah kita ke dalam." Dengan tidak berpikir panjang si Jamin menuruti Kong Sui. Sesampai di dalam kamar obat, muka si Jamin yang pucat itu merahlah sedikit, karena darahnya mulai berjalan dengan sepatutnya. "Siapa engkau ini, dan bagaimana engkau sampai kemari?" tanya Kong Sui dengan muka manis. Jamin menceritakan halnya dengan ringkas. Segala penanggungannya dua beradik oleh penyiksaan si Inem, ibu tirinya, dikatakannya semuanya. Ia bercerita dengan suara putus-putus, seolah-olah lidah dan bibirnya berat, entah disebabkan kedinginan, entah karena kelaparan. Mata Kong Sui tak lepas memandang muka anak yang pucat dan kurus itu. Melihat air muka si Jamin yang berlinang-linang dan mendengar suaranya yang putus-putus, Kong Sui pun menundukkan mukanya. Segala perkataan anak itu sebagai batu yang berat menimpa dada dan menyesakkan jantungnya. Air matanya yang mulai membayang lekas disapunya, supaya jangan tampak oleh si Jamin. Dalam pada itu meskipun amat pilu rasa hatinya, kadang-kadang bertukar juga seri mukanya menjadi merah padam, apabila ia mendengar perbuatan si Inem kepada si Jamin dua beradik. Meskipun ia sudah kerap kali dibohongi anak peminta-minta, tetapi Kong Sui percaya akan segala yang diceritakan si Jamin. Akhirnya si Jamin menceritakan hal uang 50 sen, yang mesti dibawanya pulang itu. Setelah habis bercerita, menangislah ia terseduh-seduh. "Jangan sudah, jangan menangis," kata Kong Sui seraya meraba kantungnya hendak mengambil uang, tetapi dompetnya tinggal di kamar tidur. Segera ia pergi membuka laci akan mengambil uang. Baru saja laci terbuka, ia pun melompat kembali mendapatkan si Jamin, karena anak itu tiba-tiba rebah. Ia mencoba menangkap meja yang berdiri di depannya, tetapi tak dapat, maka jatuhlah ia terlentang di lantai dan tak ingatkan dirinya. Si Jamin jatuh pingsan. Tidak heran, karena sehari semalam lebih ia tiada merasai apa-apa lain dari sepotong roti kecil dan air dingin. Tambahan pula ia tidur berhujan dan berangin, sedang perutnya kosong. Kong Sui, yang baik hati itu, tanpa memandang pakaian si Jamin yang buruk dan mesum, terus mendekap anak itu, seraya berseru-seru memanggil istrinya, Vi, mari sini." Lekas-lekas, istrinya yang sudah bangun dan mandi, dating berlari-lari ke muka, karena ia terkejut mendengar suara suaminya memanggil. "Vi, lekas sini," kata Kong Sui lagi dengan suara cemas. "Ada apa?" tanya istrinya, serta ia masuk kamar penjualan obat. "Astaga! Mengapa anak itu?" katanya pula ketika dilihatnya Kong Sui memegang si Jamin. "Anak ini pingsan. Ambil dulu botol di papan kedua dari bawah, sebelah kanan." Ya itu dia. Vi membawa botol itu lalu dibasahinya sapu tangannya dengan spiritus. Sudah itu diletakkan sapu tangan yang basah itu pada pelipis si Jamin. Kong Sui menciumkan botol yang terbuka itu pada hidung si Jamin, supaya bau obat yang tajam menyadarkan anak itu. "Bagaimana anak ini datang kemari?" tanya Vi, sambil memperhatikan anak yang tidak bergerak itu. "Aduh kasihan. Mukanya pucat sekali, pakaiannya kotor dan basah kuyup. Bawalah dia ke dapur, ia pingsan karena kedinginan dan kelaparan agaknya." Ketika Kong Sui melihat si Jamin tidak juga ingatkan dirinya, diletakkannya botol itu, lalu diangkatnya anak itu dan dibawanya ke dapur. Istrinya mengikut dari belakang sambil bertanya, "Di mana engkau dapati dia?" "Dari mana dia?" Tetapi pertanyaan yang berulang-ulang itu, hanya dijawab suaminya dengan kata, "Nanti saya ceritakan." Sesampai di dapur, si Jamin diletakkannya di lantai perlahan-lahan. Kedua suami istri itu segera memberi pertolongan. Babu Minah yang kebetulan datang pada waktu itu, disuruhnya menghidupkan api. Tak lama kemudian si Jamin pun membuka matanya serta melihat kepada orang-orang yang menolong, seolah-olah ia mengucapkan terima kasih dengan matanya itu. "Pergi beli air panas," kata Vi kepada Minah, "bujang." Segera Minah berlari keluar akan membeli air panas. Si Jamin masih terbaring diam-diam. Mukanya yang muram,
Matanya yang redup dan pandangannya yang layu itu menerbitkan pilu hati Nyonya Vi. Ia teringat anaknya, yang sudah meninggal tahun lalu. Besar dan paras anak itu, hampir serupa si Jamin. Anak ini hampir serupa anak kita yang sudah meninggal. Lihat mata dan mukanya, kata Nyonya Vi kepada suaminya, yang sedang berdiri termenung. Rupanya ia pun teringat mendiang anaknya, biji matanya yang cuma seorang saja itu. Tetapi apa hendak dikata, takdir sudah menceraikan dia dari anak kesayangannya itu. Ya, anak yang lebih berharga daripada segala kekayaan dan harta benda, bahkan lebih dari badan dan nyawanya sendiri. Sejurus lamanya sepi saja dalam rumah itu. Kong Sui dan istrinya diam juga terkenang kepada hal-hal dalam tahun yang sudah-sudah. Hanya jam dinding kedengaran selalu berbunyi, tik-tak tik-tak. Akhirnya berkatalah Nyonya Vi, tanggalkan pakaiannya yang basah itu. Saya hendak pergi mengambil pakaian yang kering. Baju anak kita, masih ada saya simpan. Barangkali baik sebagai pengganti kain baju anak yang sudah compang-camping itu. Sesampai di tangga loteng si ibu yang penyayang itu tiadalah dapat lagi menahan air matanya. Hatinya amat setelah pilu melihat si Jamin yang malang dan sengsara itu. Berkat pertolongan kedua suami istri yang bersungguh-sungguh itu, sadarlah si Jamin kembali. Sesudah mandi air hangat dipakainya baju dan celana yang diberikan oleh Nyonya Vi itu. Bukan main jauh bedanya dari keadaannya tadi. Matanya yang tadi kuyu, sekarang bercahaya, sebab perasaan badan dan hatinya sudah senang. Lata segan dan malu melihat muka tuan rumah yang tertawa-tawa dengan ramah tamahnya itu. Dengan enaknya ia memakan roti mentega, yang diberikan Nyonya Vi kepadanya. Sementara itu Nyonya Vi duduk di bangku dekat si Jamin. Dengan gembira dan senang hati ia melihat si Jamin yang makan dengan amat lahapnya itu. Mukanya berseri-seri menunjukkan terima kasihnya yang tak dapat dikatakannya. Sedap Jamin? Tanyanya Nyonya Vi dengan muka manis, sementara Babu Minah menuangkan air kopi untuk anak itu. Ya Nyonya, enak sekali. Jawab si Jamin, sambil menyapu bibir dan menghabiskan remeh-remeh yang ketinggalan di piringnya. Mendiang emaknya selalu mengajari dia, bahwa makanan tak boleh ditinggalkan terbuang-buang. Nyonya itu menyangka, si Jamin bel kenyang lagi lalu ia berkata, ambillah sepotong lagi, kalau engkau masih suka. Tangannya menunjuk roti yang sudah dipotong-potong terletak bersusun di piring lain. Terima kasih Nyonya, saya sudah kenyang, jawab si Jamin. Barangkali engkau hendak membawa pulang barang 2-3 potong. Kata Nyonya Vi pula. Jamin hendak berkata, tetapi tak jadi sebab ia segan dan malu. Ia sudah kenyang sekali tetapi adiknya si Johan barangkali belum makan apa-apa. Dengan ingin ia memandang kepada roti itu. Ambil sajalah kalau masih suka, jangan malu-malu, kata Nyonya Vi. Untuk saya sudah cukup, sudah kenyang Nyonya. Tetapi kalau boleh saya hendak mengambil barang sepotong untuk si Johan. Johan? Siapa itu? Adik saya, Nyonya. Kami cuma berdua bersaudara. Oleh karena Nyonya itu ingin sekali tahu tentang keadaan si Jamin maka ia pun menyuruh anak itu bercerita. Selama anak itu bercerita berubah-ubahlah air muka Nyonya itu. Sebentar merah, sebentar pucat, kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang ia berkata, aduh, bukan main. Terlampau? Sementara itu Kong Sui ada di kamar depan menyediakan dan mengatur pekerjaan setiap hari. Selama ia mengatur dan membagi-bagi obat dari botol besar ke botol kecil-kecil, ia selalu memikir-mikirkan hal yang terjadi tadi pagi itu. Cerita si Jamin menimbulkan bermacam-macam pikiran dalam hati Kong Sui. Sebentar-sebentar ia menggeleng-gelengkan kepala, seraya berkata, terlalu. Atau, kasihan sekali. Selamat pagi Tuan, kata seorang yang masuk kamar penjualan sambil meletakkan botol kosong di meja. Selamat pagi. Ada apa? Tanya Kong Sui. Anak saya yang berumur 5 tahun selalu batuk-batuk saja. Amat keras batuknya, sampai hilang suaranya. Kalau sudah berhenti batuk, ia kelihatannya letih dan lesu. Sudah lama saya beri bermacam-macam obat yang diajarkan orang tetapi tidak seberapa hasilnya. Boleh dikatakan tak berguna sama sekali. Kalau ada yang mujarab tolonglah saya. Saya kira tentu ada pada Tuan. Nama Tuan sudah terkenal. Tentang harganya jangan Tuan khawatirkan. Kong Sui tersenyum mendengar pujian orang itu. Hatinya gembira, sebab orang menghargai dagangannya. Keningnya dikerutkan sebagai orang berpikir sungguh-sungguh, lalu ia berkata, ya, obatnya ada. Tetapi mengapa tidak lekas Tuan datang kemari? Kebiasaan begitu tidak baik. Penyakit sudah keras, baru datang minta pertolongan. Orang itu tak menjawab, hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Botol yang dibawanya itu diberikannya kepada Kong Sui, untuk diisi dengan obat. Sedang Kong Sui asyik mencampur dan menimbang obat, diceritakannya hal si Jamin kepada orang itu. Orang itu mendengar dengan tersenyum-senyum. Kong Sui menyudahi ceritanya dengan perkataan, kasihan betul. Anak itu bagus rupanya, kalau dipeliharakan dengan sepatutnya. Tingkah lakunya pun baik, tak seperti anak-anak yang lain, yang biasa berbuat pura-pura akan menipu orang. Jangan terlampau percaya, Tuan, jawab orang itu, anak peminta-minta bukan alang kepalang pandainya menipu. Sekali-kali janganlah Tuan bawa masuk ke dalam rumah, karena mencuri pun ia tak segan-segan. Besok lusa boleh kita lihat ia berbuat serupa itu pula di tempat lain. Saya sendiri sudah pernah kena tipu. Tahun yang lalu, saya dapati seorang perempuan terbaring di depan rumah saya.
Katanya ia sudah lama tak makan dan pura-pura sakit keras. Sebab kasihan, saya bawa dia ke rumah, saya beri dia makan. Waktu ia pulang, saya beri pula uang dan pakaian. Pakaian-pakaian tua istri saya sendiri. Betul bukan pakaian baru, tetapi masih baik dan kuat. 2 hari kemudian kejadian pula yang serupa di Keramat, orangnya perempuan itu juga. Saya kebetulan ada di sana ketika yang punya rumah dengan orang-orang lain sedang mengerumuni perempuan itu. Saya segera berkata, "Hai, engkau tidur di sini? Bagus. Tunggulah, nanti saya panggil polisi." Mendengar kata polisi itu, perempuan tadi terus berdiri, lalu lari seketika itu juga. Sebab itu, hati-hatilah, Tuan dengan peminta-minta. Sementara itu, obat sudah disiapkan Kong Sui. Labimbang memikirkan cerita yang baru didengarnya itu. Sekalian perkataan orang itu dibenarkannya, tetapi cerita si Jamin yang tadi pagi tentu bukan bohong, demikian pikirnya dalam hati. 4 kali minum sehari, sesendok makan sekali minum, kata Kong Sui lambat-lambat, supaya orang itu mengerti benar maksudnya, lagi pula anak itu jangan dimandikan dalam 3 hari ini. Ini yang dibungkus untuk dia juga, kata Kong Sui sambil memberikan tepung obat, sebungkus sekali makan, 2 kali sehari, sekali pagi sekali sore. Berapa harganya? Tanya orang itu seraya menerima obat itu. 50 tambah 25 sen, tadi 75 sen, jawab Kong Sui. Orang itu membayar, lalu pulang dengan tergopoh-gopoh. Tak berapa lama kemudian datanglah si Jamin dari belakang diiringkan Nyonya Vi. Anak itu berlainan sekali rupanya dengan anak yang setengah mati tadi pagi. Pakaian yang dipakainya kelihatan sedang betul untuk dia. Ia mengepit sebuah bungkusan, yaitu pakaian yang tua, karena nanti berguna juga kepadanya. Nyonya Vi membuka kantung, lalu memberikan uang Rp1/2, seraya berkata, "Ini uang Rp1/2, bawalah pulang, supaya engkau jangan kena puku lagi." "Banyak terima kasih, Nyonya atas kebaikan dan kemurahan hati Nyonya," jawab si Jamin. Suaranya gemetar karena hatinya gembira. "Ini untuk engkau sendiri," kata Kong Sui pula sambil memberi si Jamin uang setali. "Jangan segan-segan datang kemari, jalan kemari engkau sudah tahu?" Katanya pula dengan suara lemah lembut dan muka jernih, "Bila ada tempoh, datanglah. Saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Tuan. Semua pertolongan dan kebaikan hati Tuan tak dapat saya balas, hanya Allah jua yang saya harapkan membalasnya," jawab si Jamin. Sekali lagi si Jamin memberi hormat kepada kedua laki istri yang pengasih itu. Kemudian ia pun keluar. Berjalan menuju Taman Sari dengan langkah yang berat dan tidak berketentuan sebagai kerbau yang diseret ke tempat pembantaian. Taman Sari adalah sebagai neraka bagi si Jamin, sebagai pembantaian bagi binatang yang hendak disembelih. Iba hati Nyonya Vi, waktu ia berdiri di depan pintu rumahnya, melihat si Jamin pergi itu. Dan bagi si Jamin tempat itu tak dapat dilupakannya seumur hidup, karena di sanalah si Jamin pertama kali bergirang hati dan merasa senang, semenjak kematian ibunya. Yang pertama kali dan mungkin yang penghabisan kali pula. Betul Tuan dan Nyonya rumah di Pasar Senen itu akan menerima kedatangannya pada setiap waktu dengan senang hati, tetapi apakah ia akan ditakdirkan sampai ke sana? Hanya Tuhan saja yang tahu.